Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Hanifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskular dengan tema perbedaan sirkulasi janin dan dewasa. Dan di sini saya juga akan mengaitkan dengan salah satu kondisi patologis, yaitu patent foramen ovale atau PFO. Jadi PFO ini sendiri merupakan keadaan di mana foramen ovale ini tidak menutup sepenuhnya ketika janin ini lahir, sehingga gangguannya disebut dengan patent foramen ovale atau PFO. Next, yang pertama di sini dimulai dari sirkulasi janin. Jadi di janin ini terdapat 3 struktur kardiovaskular. Yang pertama ada ductus venosus, kedua foramen ovale, dan yang ketiga ada ductus arteriosus. Untuk ductus venosus sendiri, dia merupakan saluran pembuluh darah yang menghubungkan umbilical vein dengan inferior vena cava, di mana fungsinya adalah untuk mengalirkan darah yang kaya nutrisi dari plasenta ke sirkulasi janin. Kemudian setelah lahir, ductus venosus ini biasanya akan menutup dan menjadi yang namanya ligamentum venosum pada jantung dewasa. Kemudian ada foramen ovale. Foramen ovale ini merupakan struktur jantung pada janin yang berfungsi sebagai jalur komunikasi antara right atrium dan left atrium. Foramen ovale ini memungkinkan darah yang teroksigenasi mengalir ke atrium kiri dan kanan. Kemudian setelah lahir dan bayi dan janin ini akan bernafas, maka tekanan atrium kiri ini akan meningkat dan menyebabkan penutupan pada foramen ovale. Biasa penutupan ini disebut dengan shunt atau shunting. Nah, kemudian nanti pada jantung dewasa biasanya dia dikenal foramen ovale ini sebagai yang namanya fossa ovalis. Pemisahan dari atrium kiri dan kanan ini tujuannya adalah untuk memisahkan darah yang teroksigenisasi dan yang deoksigenisasi dalam sirkulasi sistemik. Kemudian yang ketiga ada ductus arteriosus. Jadi ductus arteriosus ini adalah saluran pembuluh darah yang menghubungkan arteri pulmonalis dan aorta. Fungsinya adalah untuk mengalirkan sebagian besar darah kaya oksigen dari arteri pulmonalis ke aorta. Darah kaya oksigen tersebut akan mengalir melewati paru-paru janin yang belum lahir dan belum berfungsi sepenuhnya. Ketika janin ini lahir, maka paru-paru ini mulai berfungsi dan tekanan oksigen dalam arteri pulmonalis pun akan meningkat dan menyebabkan ductus arteriosus menutup. Nah, proses inilah yang dinamakan dengan shunting. Kemudian di gambar ini terlihat kalau misalnya dia skemanya yang sebelah kiri, gambar sebelah kiri ini skema sirkulasi janin yang tentang struktur-strukturnya itu ada apa saja. Ada placenta, umbilical vein, ductus venosus, dan lain-lain. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah estimasi dari tingkat saturasi oksigen pada masing-masing tempat. Nah, diketahui dari gambar sebelah kanan ini, kalau misalnya di umbilical vein itu saturasi oksigennya paling tinggi, yaitu sekitar 70-80%. Nah, untuk skema sirkulasi janin, jadi saat umbilical vein ini memasuki janin, maka umbilical vein ini akan terbagi menjadi 2 pada tingkat liver. Sebagian darah akan mengalir ke hepatic circulation dan sisanya akan masuk ke ductus venosus. Aliran darah sirkulasi intrauterin ini akan membantu untuk memaksimalkan pengiriman oksigen ke otak dan jantung yang sedang berkembang. Darah dari ductus venosus dan inferior vena cava akan menyatu di dekat jantung janin, kemudian darah dari setiap pembuluh darah akan diarahkan secara terpisah ke dalam liver, dan kemudian darah yang kurang oksigen itu dari inferior vena cava akan masuk ke right atrium, yang kurang oksigen juga akan masuk ke superior vena cava dan menuju ke right ventricle. Setelah itu nanti darah sebagian kecilnya akan keluar dari right ventricle dan menuju ke paru-paru melalui yang namanya arteri pulmonalis. Sedangkan sisanya akan dialirkan melintasi ductus arteriosus ke aorta descendens. Selanjutnya, aliran darah dari aorta descendens dengan kadar oksigen sekitar 60% akan mengalir menuju organ perut dan tubuh bagian bawah lainnya sebelum kembali ke resistensi rendah dari plasenta. Kemudian darah yang kaya oksigen dari ductus venosus akan diarahkan ke right atrium, melintasi foramen ovale menuju left atrium. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sirkulasi pada jantung dewasa. Tapi sebelum kita ke sirkulasi pada jantung dewasa, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang struktur dan fungsi jantung.
Untuk fungsi jantung sendiri pada orang dewasa, yang pertama itu adalah managing blood supply. Jadi managing blood supply ini tentang variasi antara kecepatan, kekuatan kontraksi jantung, dan penyesuaian antara aliran darah dengan perubahan kebutuhan metabolisme kita, seperti pada saat fase istirahat, perubahan posisi tubuh, ataupun pada saat olahraga. Yang kedua yaitu producing blood pressure, atau yang nantinya akan menghasilkan tekanan darah. Ketiga, securing one-way blood flow. Jadi di dalam jantung kita ini ada katup-katup yang dia nanti berfungsi untuk mengamankan aliran darah satu arah melalui jantung dan pembuluh darah. Kemudian yang keempat ada transmitting blood. Jadi jantung ini akan memisahkan antara sirkulasi pulmonal dan sistemik yang memastikan aliran darah kaya oksigen sampai ke tiap-tiap jaringan. Untuk struktur jantung sendiri, berat jantung itu kira-kira kurang dari 1 pon dan ukurannya itu sekepalan tangan dewasa dan berbentuk seperti kon atau kerucut, dan dia diapit di bagian mediastinum inferior dan diapit oleh paru-paru kita. Kemudian di jantung sendiri dia dilapisi lagi. Pelapis jantung ini namanya perikardium, fibrous perikardium, dan serous perikardium. Kemudian di jantung itu terdapat otot jantung. Jadi otot jantung ini juga terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama epikardium, kedua miokardium. Miokardium ini yang paling tebal dan nantinya yang berfungsi saat kontraksi jantung. Dan yang ketiga ada endokardium. Nah, kemudian di jantung juga dia itu dibagi lagi menjadi chamber-chamber atau kamar-kamar. Jadi terdapat 4 chamber. Yang pertama itu ada 2 atrium dan 2 ventricle, di mana fungsinya itu adalah sebagai receiving chambers dan juga discharging chambers. Nah, masuk ke slide selanjutnya. Jadi tadi sudah saya jelaskan kalau misalnya di jantung itu terdapat katup-katup. Nah, katup jantung itu terdapat 4 katup yang berfungsi untuk memungkinkan darah mengalir hanya satu arah. Katup yang pertama namanya atrioventricular valve atau AV. AV ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu AV kanan dan AV kiri. Untuk AV kiri, nama katupnya adalah bicuspidalis valve atau katup bicuspid. Kemudian untuk AV kanan ini nama katupnya adalah tricuspid valve atau katup tricuspid. Dan yang terakhir ada yang namanya semilunar valve atau katup yang menghubungkan antara paru dan juga aorta. Masuk ke jalur sirkulasinya. Jadi peredaran darah melalui jantung, sisi kanan dan sisi kiri ini akan bekerja sama untuk melancarkan peredaran darah. Dimulai dengan nama yang dinamakan fase entrance to the heart. Jadi darah ini akan masuk ke jantung melalui 2 vena besar, yaitu vena cava inferior dan vena cava superior, dan masuk ke atrium kanan jantung. Kemudian ada fase atrial contraction. Nanti setelah dia masuk darah ini ke right atrium, atrium ini akan berkontraksi dan mengalirkan darah dari atrium kanan ke ventricle kanan melalui katup tricuspid yang terbuka. Setelah itu ada fase closure of the tricuspid valve. Jadi ketika ventricle kanan tadi sudah penuh, maka katup tricuspid ini akan otomatis menutup dan mencegah darah mengalir kembali meninggalkan ventricle yang untuk masuk ke arteri pulmonalis dan ke paru-paru, di mana nanti darah tersebut setelah dia masuk ke paru-paru dia akan teroksigenasi dan kemudian masuk ke fase oxygen rich blood circulates, di mana nanti vena pulmonalis yang mengosongkan darah kaya oksigen dari paru-paru ke left atrium atau atrium kiri. Kemudian masuk ke fase opening of the mitral valve. Jadi setelah darah ini menuju ke left atrium, maka si atrium ini akan berkontraksi dan si katup mitral valve ini akan menutup untuk mencegah aliran balik dari left atrium menuju ke left ventricle. Setelah di left ventricle kemudian masuk ke fase prevention of backflow, yaitu penutupan dari katup mitral.
Jadi ketika nanti si darah ini sudah mengalir dari atrium kiri menuju ventrikel kiri, maka katup mitral ini akan ditutup. Nah, setelah itu nanti masuk ke fase blood flow to the systemic circulation, di mana pada fase ini adalah saat si ventrikel kiri ini akan berkontraksi untuk mendorong darah meninggalkan jantung melalui katup aorta menuju aorta dan ke seluruh tubuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan salah satu kondisi klinis pada sirkulasi jantung, yaitu patent foramen ovale. Jadi patent foramen ovale ini merupakan gangguan jantung bawaan saat lubang dari foramen ovale ini yang terletak di antara serambi jantung atau di atrium, antara atrium kiri dan kanan, dia tidak menutup secara sempurna setelah bayi lahir. Nah, di sini saya akan perlihatkan videonya terlebih dahulu. Before birth, oxygen travels from mom to baby. Oxygenated blood di flows sini through a adalah tiny letak flap dari from one foramen side of the ovale heart to di the other. antara atrium kanan dan atrium kiri. Nah, di mana pada keadaan patent foramen ovale atau PFO ini, si In some cases, foramen Dr. ovale Peter ini Pollack tidak says the menutup secara flap doesn't sempurna, seal sehingga properly. darah ini The bisa medical bocor. term is Darah yang patent dari foramen atrium ovale. kanan bisa bocor ke atrium kiri, di mana Except ketika dia some bocor, people may be prone to maka chronic clots in resiko their venous terbentuknya system, and trombus those ataupun clots can emboli travel ini akan through this tinggi. potential Nah, communication seperti yang kita when they ketahui, cough, gumpalan blow up. dari If the clot travels emboli to the ini brain, it merupakan could cause a gumpalan stroke. darah, gelembung Doctors atau fix the udara atau problem bahan by asing running a lainnya catheter through yang a bisa vein in masuk the ke leg sirkulasi up to the sistemik heart. kita. There, they deploy a Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Saya izin pamit undur diri. Ini referensinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.